Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat-sehat ya. Walaupun kita masih di masa-masa normal baru, harapan saya kita tetap sehat dan kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita mengembangkan suatu wilayah agribisnis padi organik. Di sekitar saya ini banyak sekali tanaman padi, namun ini sebagian besar belum organik ya, jadi masih non organik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti pelatihan ini sudah sampai pada saudara-saudara dan saudara kembali ke wilayah binaan, saudara-saudara mempunyai bekal, punya kepercayaan diri untuk mengembangkan wilayah yang saudara bina itu menjadi kawasan pengembangan agribisnis padi organik. Terdapat 4 tema atau 4 hal yang akan kita bahas pada sesi ini. Yang pertama adalah persyaratan ya, persyaratan bagaimana apabila seseorang atau kelompok tani ini mengembangkan kawasan sebagai satu kawasan padi organik. Ada beberapa langkah nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah identifikasi potensi. Jadi kita akan mengembangkan wilayah agribis padi organik itu kita harus mengidentifikasi baik potensi internal maupun potensi eksternal yang ada di kelompok tani. Dan yang ketiga nanti kita membahas secara khusus bagaimana pembinaan kelompok tani organik ini. Di beberapa tempat sudah berdiri dengan baik dan mereka memang memiliki semangat yang luar biasa untuk mengembangkan organik ini. Ya. Beberapa kabupaten boleh saya sebut misalnya Sragen, kemudian Magelang, dan beberapa kabupaten yang lain di Jawa Tengah. Bagian yang terakhir, yang keempat, nanti kita akan belajar melakukan analisis SWOT ya, atau analisis orang menyebutnya kekepan ya, karena kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebenarnya. Jadi 4 hal itu di dalam langkah-langkah analisis SWOT. Baik, untuk topik yang pertama, secara umum saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi kawasan padi organik atau lahan-lahan organik itu memang beberapa tahapan harus kita lalui. Yang pertama bahwa kita ini harus memahami sejarah pemanfaatan lahan. Ini sejak kapan lahan ini dibuka dan pertanaman apa saja yang sudah ada berapa tahun yang lalu, paling tidak 2 tahun terakhir ya, kita harus tahu sejarahnya. Kemudian benih apa saja yang ditanam di sini, kemudian tata kelola pertanian yang dilaksanakan ya. Nah, tentu saja kalau nanti kita mengarah ke organik, maka kita harus menghindari pemanfaatan pupuk kimia, bahan pestisida kimia, dan juga bahan-bahan lain yang non-organik. Nah, selain sejarah, kita perlu juga mengindeteksi sumber pengairan. Ya, saudara-saudara melihat di sini airnya luar biasa bagus. Dari mana air ini datangnya, dan ketika masuk ke lahan yang nanti akan kita set sebagai lahan organik, ini memang kita harus membuat satu perlakuan. Kita harus mungkin menanam eceng gondok di situ untuk menyaring supaya residu-residu pestisida tidak terikut ke dalam sawah. Ya. Selanjutnya juga saudara-saudara harus mengerti juga tahapan untuk nanti kita meminta inspektur organik ya. Ini biasanya dari unsur independen ya. Karena nanti dia yang akan melaporkan kepada lembaga sertifikasi ya. Ketika nanti mereka datang, ini tentu kita membuat persetujuan kapan akan dilaksanakan inspeksi ya, kita membuat perencanaan, kemudian inspektur datang,
Beliau akan memeriksa recording, ya, farm record, jadi rekaman atau tulisan dokumen-dokumen yang ada di organisasi kelompok tani yang akan mengembangkan organik tadi. Bagaimana struktur organisasinya, siapa saja yang duduk di sana sebagai pengurus, kemudian berapa jumlah anggota kelompok tani, berapa luasan lahan, rekaman kegiatan paling tidak selama 2 tahun terakhir. Nah, setelah itu nanti akan meninjau lapangan. Nah, setelah memeriksa dokumen, memverifikasinya, akan meninjau lapangan. Ini seperti apa lahan yang mau dijadikan kawasan organik ini. Nah, seorang inspektor akan melihat dari dekat sumber air, kemudian praktek cocok tanam yang dilaksanakan, kemudian mungkin kondisi lahan secara umum, ya, bagaimana mungkin apakah kelompok di situ membuat gerakan tanam serempak misalnya, dan sebagainya. Setelah diverifikasi dari laporan dokumen, ya, tertulis dan juga lapangan, ini akan menjadi satu laporan kepada lembaga sertifikasi. Mereka kemudian akan mengadakan pertemuan, ya, sampai akhirnya nanti akan keluar rekomendasi, ya, atau keluar sertifikatnya, ya, nanti diberikan kepada kelompok yang dinyatakan lulus untuk mengembangkan kawasan agribisnis padi organik. Nah, di bagian kedua tidak terlalu sulit, kemudian ini kita melakukan identifikasi, ya, potensi-potensi yang ada di kelompok tani. Berapa orang anggota kelompok tani yang sudah paham betul tentang pertanian organik, ya. Ini adalah potensi internal. Seberapa mereka bersemangat, ya, bersatu untuk membangun kawasan organik ini. Ini potensi-potensi internal yang harus kita tingkatkan. Kemudian identifikasi potensi eksternalnya. Bagaimana pasarnya di luar ini, ya. Bagaimana penyediaan sarananya, misalnya pupuk organiknya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan faktor luar, potensi di luar yang nanti juga akan berpengaruh. Di bagian ketiga kita akan masuk ke dalam pembinaan kelompok tani. Ya, kelompok tani organik. Dulu ketika mereka berkelompok, tujuan mereka jelas, yaitu mereka belajar bersama teknologi. Tapi ketika mereka sudah memutuskan untuk mengembangkan kawasan padi organik, tentu tidak lagi sekedar belajar teknologi, tetapi mereka sudah berusaha untuk meningkatkan pendapatan. Jadi sudah ke aspek ekonomi. Nah, tentu ini akan berbeda metode atau cara pembinaan pada kelompok-kelompok tani tadi. Di bagian keempat, analisis SWOT ini sangat menarik karena nanti saudara akan belajar untuk melakukan analisis terhadap kekuatan yang ada di kelompok, ya. Kemudian kelemahannya apa, kemudian bagaimana peluang yang ada di sekitar mereka, dan akhirnya juga nanti dicari ancaman yang mungkin terjadi, misalnya persaingan yang ketat, kemudian harga jual yang barangkali kalau tidak diamankan oleh kebijakan pemerintah ini bisa jatuh. Ya, tetapi ini tidak sekedar mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, tetapi kita akan membuat scoring dan akhirnya nanti kita akan bisa membuat satu rekomendasi pada kelompok, ya, kelompok tani yang akan mengembangkan kawasan padi organik ini. Nah, jadi saya kira secara umum demikian persiapan kita untuk belajar bagaimana kita mengembangkan wilayah agribisnis padi organik di wilayah binaan kita masing-masing. Baik, selamat belajar, sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.